Alhamdulillah. Lahul hamdu syukra wa lahul mannu fadla wa huwa rabbuna haqqan wa nahnu abiduhu rizqa wa huwa lam yazal lidzalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر الحبائب المحترمين، معاشر العلماء الأفاضل, yang mulia kepada para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah, juga kepada panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Wabil khusus dan kami muliakan para guru-guru kita, para habaib. Ada Habib Hasan Al-Kaf, begitu pula Habib Alwi Al-Haddad, Habib Mahdar Al-Kaf, Habib Faisal Al-Munawar, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Habib Helmi Al-Kaf, Habib Abdul Rahman Al-Kaf, Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Kaf, beserta para habaib yang lainnya. Ada pula Habib Salim bin Ali Al-Zri, Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi, beserta para habaib yang lainnya yang Masya Allah kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib kita semua ditambah keberkahan oleh Allah. Yang mulia juga para guru-guru agama, para kiai, para tokoh masyarakat, di Haji Marsil selaku ketua MUI Sebatang. Begitu pula kepada Al-Ustaz Munir, beserta ustaz-ustaz yang lainnya, keluarga besar Al-Ustaz Abdul Aziz dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ismailiyah. Begitu juga pengurus musholla yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik, para santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai kepada bulan Sya'ban yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki. Amin ya Rabbal. Ingatkah kalian semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam memunajatkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh baginda Nabi ketika melihat hilal memasuki daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, akan diberi keberkahan oleh Allah. Keberkahan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Betul. Rajab sudah kita lalui. Sekarang kita pada bulan Sya'ban.
yang tadi Kiai Haji Marsil luar biasa sampaikan kepada kita, daripada persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci. Ibu sudah siap nyambut Ramadan, Bu? Siap belum? Nyambutnya pakai apa? Udah nyiapin apa, Bu? Nyiapin apa buat Ramadan? Nyiapin ulang kaling. Ulang kaling. Baju baru. Bukan itu maksudnya. Di Haji Martin tadi sampaikan dengan apa kita persiapkan menyambut Ramadan. Di bulan Rajab kita sucikan diri kita. Bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, sehingga kemudian pada bulan Sya'ban dikurangi daripada amal ibadah kita tadi, sehingga kita mendapatkan Allah nanti pada bulan Ramadan dalam naungan rahmat Allah dan maghfirah, serta Allah bebaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bulan Sya'ban bulan bersolawat kepada Nabi. Yang tadi katakan Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahrul Nabi. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Ramadan bulan umat. Sya'ban bulan selawat kepada Nabi, karena Nabi diturunkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat selawat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman bersolawat kalian kepada Nabi Muhammad, ucapkan salam. Ini dilalui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali daripada selawat serta para malaikatnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah perintahkan kepada kita. Ini ada pada bulan Sya'ban ayat turun selawat tersebut. Makanya dari tadi kita baca selawat, dibacakan maulid, para habaib, para kiai, masya Allah. Mudah-mudahan sekarang ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban keutamaan ada pada pertengahannya yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Apa yang disebut pada malam nisfu Sya'ban? Haji Yasin berapa kali? Biar apa? Biar kencing dulu. Biar apa? Banyak rezeki. Terus banyak umur. Terus makan iman Islam. Diamankan daripada barat. Betul. Jadi baca Yasin. Tanggal 14 malam 15 baca Yasin kita. Tiga balik. Jadi anjurkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail, beribadah pada malam nisfu Sya'ban tersebut, karena akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umum kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengampunan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatnya Nabi Muhammad akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Mau diampuni dosanya enggak? Mau diampuni dosanya enggak, Bu? Mau diampuni dosanya enggak? Insya Allah yang dengerin ceramah suku-suku diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam nisfu Sya'ban semuanya dapat ampunan. Semuanya dapat ampunan, kecuali ada beberapa hal. Ada beberapa orang. Hadis ada 5, kemudian ditambah lagi 10 ataupun 12. Kemudian diceritakan bawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin bitilka laylah illa kafirin aw sahirin aw mudmini khamrin aw musyafirin aw aqud liwalidayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban memberikan pengampunan umum kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ada 5 golongan yang malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang semuanya mendapatkan ampunan. Ini 5
tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat dengan taubat dan nasuha sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, sehingga pada itu malam tidak termasuk daripada ini 5 golongan. Siapa 5 golongan tersebut? Yang pertama, kahin, seorang dukun. Ada dukun nggak? Bukan dukun beranak, bukan. Bukan dukun beranak, ada dukun beranak. Dukun yang melaksanakan sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menduakan Allah. Menduakan Allah nggak boleh. Boleh nggak? Menduakan nggak boleh. Bolehnya apa? Satu. Allah esa. Allah sah. Nggak boleh menduakan Allah. Yang menduakan Allah syirik. Makanya kalau orang ceramah kudunya nyebutnya begini. Ya. Kalau ceramah nggak boleh nyebut begini. Boleh nggak? Kita ceramahnya begini terus, betul. Jadi kalau ceramah nggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu termasuk menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah dengan perbuatan praktek perdukunan, ini adalah tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang senang dengan praktek perdukunan ataupun dekat dengan mendekati orang-orang yang melaksanakan praktek perdukunan yang menjadikan syirik, maka itu malah tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Yang kedua, audit tahir, bukan santet. Ada tukang santet. Ada nggak tukang santet? Tukang teluh. Ada nggak? Itu tukang santet, tukang teluh nggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia membunuh orang lain tanpa hak, menyakiti orang lain tanpa hak, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak rela kepadanya dan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah pada malam Sya'ban tersebut. Nauzubillah. Ayo bertobat kepada Allah. Kalau kita pernah jadi tukang sihir, pernah jadi tukang santet, karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, auzubillahi khabrin. Orang yang suka mabok. Ada tukang mabok? Ada enggak? Baik minuman keras ataupun narkoba, itu pada malam itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tukang mabok itu nanti pada hari kiamat nanti ke surga dan tidak mendapatkan arak di surga. Nanti di surga itu ada mengalir sungai. Yang satu sungainya dari susu. Enak nggak? Enak nggak susu? Warnanya apa? Mengalir satu sungai itu susu sungai. Yang belum akhir. Mengalir lagi sungai baru. Masya Allah. Main madu bu. Mau madu bu. Mau madu. Mau madu. Mau madu. Di madu mau. Nanti madu mengalir sungai madu. Kemudian dia lagi mengalir sungai arak. Itu arak nanti di surga. Beda dengan arak dunia. Arak dunia dijadikan racun, membunuh minumnya. Tapi araknya akhirat nikmat dan luar biasa. Nanti diberikan buat orang-orang yang di dunia akan kami arak. Kalau di dunia tukang mabok, nanti di akhirat dia akan mendapatkan arak surga. Makanya kalau mereka minum arak di surga nanti, jangan tukang mabok tidur. Orang yang tukang mabok tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Oh musyahid, yang keempat musyahid. Man fi qalbihi syahna. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian kepada seluruh manusia. Apalagi benci kepada sahabat dan keluarganya Rasulullah SAW. Orang yang benci kepada sahabat dan keluarganya Nabi, mereka orang tersebut rawafid dan nawafid, tentu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada semua manusia pun tidak boleh seseorang memiliki kebencian. Ya bu, benci kepada tetangganya bu. Kalau tetangganya punya mobil benci kan bu. Tetangganya punya motor benci kan. Tetangganya beri kulkas
Cina. Beli TV baru ke Cina. Benar. Tetangganya beli kulkas, dia sakit gigi. Tetangganya beli TV, giginya copot. Tetangganya beli mobil, sakaratul maut. Dikasih tahu sama tetangga, nggak boleh. Jangan benci, jangan hasut, jangan iri, jangan benci ya. Ya boleh ya. Tetangga punya mobil gila nggak? Alhamdulillah. Kan keponangan bisa ebek. Betul. Walaupun mobil luar sebab. Orang Padang biasa naik kotak. Betul nggak? Tidak apa-apa, kita berumpat sama tetangga kita kalau dia punya mobil. Apa begitu? Silahkan. Doain kalau tetangganya kaya. Atau cupai. Betul nggak? Kalau kita tetangganya kaya, insya Allah kita jadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang keempat. Yang keempat, orang yang suka ada kebencian pada sesama. Nggak boleh. Putuskan tali silaturahmi nggak boleh. Nama tetangga, keluarga, masyarakat nggak boleh, nggak boleh. Kemudian yang kelima, doa pun diwarisai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua dalam disebut Sya'ban tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak orang punya anak-anak berbakti. Betul nggak? Karena bakti sama ibunya, bakti sama bapaknya, bakti nggak? Insya Allah anak-anak kita bakalan itu. Karena kami pernah bersabda, "Ibu abaakum." Berbaktilah kalian kepada ibu bapak kalian, kepada anak-anak kalian. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia. Di dunia merugi. Di dunia sengsara. Sebelum di akhirat lantaran durhaka kepada orang tua. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai berbicara mantan di hadapan orang tua. Dulu ada cerita bahwasanya seseorang yang gara-gara durhaka kepada orang tua susah sakaratul mautnya. Tahu sakaratul maut? Tahu nggak sakaratul maut? Bagaimana? Gemeteran. Tahu sakaratul maut, Bu? Pernah lihat orang sakaratul maut pernah? Pernah? Oh, gemeteran. Mau nggak? Nah, terangkan. Jadi ada sahabat Nabi yang pertama Al-Qamah. Al-Qamah ini seorang sahabat yang dulunya dekat dengan baginda Nabi. Nurut sama Nabi, akhlaknya baik, mulia, luar biasa. Ketika suatu saat beliau dikabarkan sakit, dipanggillah Nabi Muhammad SAW menjemput Al-Qamah yang dalam keadaan sakit. Tidak tahunya sakitnya sudah sekarat. Sakaratul maut yang sebentar lagi meninggal dunia. Tapi dia nggak bisa mati. Matinya susah. Hidup nggak hidup, nanti juga tidak mati. Susah sakaratul maut itu Nabi Muhammad anjurkan dia untuk membaca syahadat, untuk membaca la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang membaca di akhir hayat yang ucapan la ilaha illallah masuk surga. Mau bisa mengucap la ilaha illallah mau? Mau nggak? Mau meninggal bisa mengucap la ilaha illallah? Jadi kalau kita pengen sering ucap la ilaha illallah di akhir hayat, biasakan ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa begitu? Sering la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati-hatinya juga sebut la ilaha illallah.
Tapi kalau hidupnya nggak pernah nyebut la ilaha illallah, mati juga susah. Pas hidupnya ngomongin janji mulu. Mati juga begitu, bukan la ilaha illallah dan karena banyak nyanyi. Betul? Ucapkan la ilaha illallah. Nanti digunakan dalam perkara. Nanti katakan baca la ilaha illallah. Allah baca, kenapa kau nggak bisa? Belajarnya. Akhirnya Nabi bilang orang tuanya masih ada nggak? Ya Allah, ada ibunya. Mana ibunya? Jauh. Panggil ibunya selalu. Apa datang para ibunya? Mau dipanggil, saya nggak mau. Panggil lagi kata Nabi. Nggak mau juga. Bilang Nabi yang perintah, Nabi yang panggil. Panggil lagi. Perintah, wahai ibunya Alhamdulillah. Rasulullah merintahkan kepada kau agar kau datang ke rumahnya anakmu. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena perintah baginda Nabi, orang ibu mencari datang ke rumah anaknya. Kemudian dikatakan dia itu, wahai ibunya Alhamdulillah, ini anakku sedang sakaratul maut. Tolong maafkan dia, ampunin dia, ridhoin dia. Ibunya bilang tak, saya nggak bisa. Saya nggak mau. Saya nggak mau maafin ini anak. Saya nggak mau maafin. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Sungguh saya sangat kecewa bahwasanya dahulu dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Dia sayang kepada aku, menghormati aku. Namun ketika dia sudah menikah, dia lebih menghormati istrinya daripada ibunya. Dan dia lebih sayang kepada istri daripada kepada ibu. Ini istri yang baik, istri yang solehah, yang mengajak suaminya berbakti kepada ibunya. Istri yang solehah mengajak suaminya agar berbakti kepada orang tua. Bukan istri yang solehah cemburu kepada suami apabila sayang kepada ibunya. Ini bukan menunjukkan istri yang solehah. Sehingga kalau ingin menjadi istri yang solehah, ajarkan kamu ajak suami agar berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Itu adalah istri yang soleh. Ini al-Qamar tidak. Dia lebih sayang kepada istrinya ketimbang kepada ibunya. Ketika itu sakaratul mautnya susah, mau dicabut nyawanya susah. Ada kita dikatakan dia sudah maafin dia, sudah maafin. Sudah maafin, sudah mau maafin. Akhirnya kami suruh sahabat, cari kayu bakar. Jangan kayu bakar. Kulit kayu bakar. Lantas suruh sahabat bakar. Ini ibunya al-Qamar tanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Untuk apa? Saya akan bakar di kayu, kemudian anakmu Al-Qamar akan aku lemparkan ke atas kayu bakar. Tadi sebelum dia dibakar di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang ibu tadi kasihan, tiba bagaimanapun dia cinta pada anaknya. Dia melahirkan anaknya hampir 9 bulan dalam kandungan ibunda. Kemudian juga lahir dengan penuh kasih sayang. Dirawat dari kecil sampai 1 tahun, belajar berjalan, belajar besar sampai dewasa. Kemudian tidak mungkin anaknya yang bersayap tadi dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tadi ibundanya tadi memaafkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sudah maafkan dosaku. Al-Qamar, aku sudah ridha, aku maafkan kau. Semenjak itu juga bisa terkena Nabi suruh baca doa kalimah syahadat yang dapat mengucapkannya dan kalbunya dalam keadaan khusus. Itu sahabat Nabi. Kalau kita bagaimana? Kalau kita belum tentu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, orang tua kita apakah mungkin mengatakan ridho kepada kita? Mintalah ridho orang tua selalu. Dan disabdakan ridho walidain, untuk Allah, untuk walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua pada bulan Sya'ban tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu. Hidup orang tuanya. Sayang sama orang tua. Sayang enggak? Kita doanya orang tuanya ya. Kita doanya agar orang tuanya Allah punya akhirat. Insya Allah. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, ya udah paling dia dan sejarah kubur. Bukan sejarah kubur enggak? Wali Songo juga ziarah enggak? Para wali juga ziarah enggak? Orang tua ziarah enggak?
dan buat silakan kita bacakan doa, bacakan Fatihah, kita Ustaz Abdul Muhyin, bacakan doa, bacakan Fatihah buat almarhum keluarga kita semuanya. Insya Allah, ketahuilah perbuatan kita, kebaikan kita kepada orang tua akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita berikan kepada orang tua kita sekarang terus bermanfaat, yang kita berikan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita minta kepada Allah Subhanahu Allah sayang kita, Allah sayang orang tua kita, insya Allah. Yang penting orang tua kita semoga Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat. Bagaimana Allah sayangi kita, semoga Allah sayangi mereka semuanya. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia di dalam kubur, semoga Allah jadikan dalam kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga, tidak dijadikan oleh Allah hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita insya Allah jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah anak tidak makin dari ini menjadikan Allah mengampuni dosa kita sekalian. Baiklah Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Insya Allah dijauhkan bala dari sifatan ini, dijauhkan musibah, dijauhkan bencana, dijauhkan dari malapetaka, dicurahkan rahmat, dicurahkan keberkahan, dicurahkan apapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat kita dikabulkan di masjid yang mulia ini. Insya Allah hajat kita kabul. Yang punya utang biar kebayar, yang punya utang biar lunas, yang mau ujian, yang mau nekat biar lulus semuanya. Yang belum dapat jodoh biar enteng jodoh. Yang lagi usaha biar tambah maju, rezekinya biar tambah banyak. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan kita semoga masuk dalam bulan suci Ramadan, bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya adalah perkataan Allah daripada api neraka. Semoga Allah amankan kita daripada neraka Allah. Ternyata sedikit tumit kaki kita ketika berjabat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga selamat kita di dalam melintas dan kumpul di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ij'alna ala hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hadina shakyan wa la mahruma ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya ridwana bil mustafa salli alaihi wa alihi wa haqqaka fi mustafa aqsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Demikianlah kurang lebih saya mohon maaf ya. Ucapkan terima kasih kepada para habaib semuanya, para kiai, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Khalid. Mudah-mudahan semuanya diberi berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.